Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam usaha peternakan entok, tentu saja diperlukan penanganan atau perawatan yang maksimal juga teman-teman dan sahabat semua. Tidak ada sejarahnya ketika kita beternak entok asal-asalan kemudian kita mendapatkan hasil yang maksimal. Belum ada sejarahnya teman-teman ya. Nah, tetapi banyak sekali dari rekan-rekan dan sahabat kita ya, banyak yang belum tahu bagaimana cara merawat entok-entok supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus dan mantap ya. Terutama adalah merawat anak entok yang usianya 1 hari, dimana anak entok usia 1 hari sampai kepada 1 bulan ya, tentu saja di sini perlu penanganan khusus, perlu perawatan khusus. Karena anak entok usia 1 hari sampai kepada 1 bulan adalah masa-masa di mana mereka tuh sangat rentan sekali terhadap serangan penyakit ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi untuk membesarkan anak-anak entok ini ya, yang paling mendebarkan adalah anak entok usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan. Jadi kalau sudah lewat dari 1,5 bulan, artinya kita sudah bisa melewati masa kritis ya. Karena masa kritis dari anak entok ini ya usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan. Jadi jika kita berhasil menghidupkan mereka dengan baik, merawat mereka dengan baik, melewati masa-masa kritis mereka ya, maka besar kemungkinan kita akan berhasil ya. Jadi berhasil tidaknya kita beternak entok ketika kita mulai dari DOD adalah ketika kita berhasil melewati masa-masa kritis, yaitu di angka 1 hari sampai kepada 1,5 bulan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimanakah cara perawatan yang baik untuk anak entok usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan agar kita bisa melewati dari masa-masa kritis ini teman-teman dan sahabat semua? Karena tidak jarang sahabat-sahabat dan rekan-rekan kita selalu memberikan kabar duka ya, karena anak-anak entoknya pada meninggal dunia, pada mati ya, yang dikarenakan perawatannya itu salah ya teman-teman. Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kembali teman-teman untuk perawatan entok supaya sehat, lincah, dan kemudian dengan bobot yang maksimal ya, supaya entok bobotnya bagus atau gendut-gendut. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman dan sahabat semua? Mohon disimak dengan teliti supaya nanti tidak ada kegagalpahaman. Yang pertama sekali kita harus pikirkan adalah jenis pakan. Kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis pakan yang akan kita berikan untuk anak entok usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan. Kenapa? Karena ketika kita salah memberikan pakan, maka akan berakibat fatal, sangat-sangat fatal ya. Di video saya sudah ada ya, silakan diklik saja ya, bagaimana cara saya eksperimen dengan menggunakan pakan yang salah kepada anak entok usia 1 hari yang berakibat kepada kematian. Tentu saja saya tidak menginginkan teman-teman mengikuti kegagalan yang sudah pernah saya alami ya. Nah, belajar dari pengalaman tentu saja saya akan memperbaiki, yaitu dengan cara memberikan tips ini kepada teman-teman. Jadi teman-teman dan sahabat semua, mohon disimak. Jadi untuk pemberian pakan anak entok usia 1 hari sampai kepada 1,5 bulan ya, lebih baik teman-teman dan sahabat semua memberikan pakan jenis atau pakan pabrikan jenis 511 atau 311 yang masih lembut untuk anak entok usia 1 hari sampai kepada 1 minggu ya teman-teman, seperti ini. Nah kemudian setelah melewati 1 minggu ya, sudah bisa kita campurkan, karena kita bicara tentang hasil maksimal. Agar bobotnya terus naik dan pertumbuhan semakin bagus, maka di usia 1 minggu ke atas silakan campur 311 atau 511 dengan pelet 152 ya teman-teman. Nah itu bisa digunakan sampai kepada umur 1,5 bulan. Nah kemudian mengenai air minum ya, mengenai air minum sebaiknya kita gunakan cucian air beras sebagai minum anak entok ini ya, karena hasilnya sangat luar biasa sekali.
Silakan dites dan dibuktikan teman-teman. Ketika kita memberikan air cucian beras kepada anak entok yang usianya 1 hari sampai kepada usia 1,5 bulan, maka hasil bobotnya sangat luar biasa teman-teman dan sahabat semua. Bisa kita buktikan nanti ya teman-teman. Nah, kemudian jam berapa sebaiknya kita memberi pakan? Jadi kalau menurut saya teman-teman, dari anak entok procot ya atau baru menetas sampai kepada 1,5 bulan, sebaiknya nggak usah dijadwal-jadwal ya, karena merawat entok itu sebetulnya mudah. Yang ribet itu kita ya. Kita jangan membuat ribet. Coba kalau kita stok saja ya di tempat makan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi mereka mau makan pagi, mau makan siang, mau makan sore, apalagi mau makan malam, itu tetap selalu tersedia. Nah, cara termudah supaya kita bisa efisien waktu, efisien tenaga, yaitu dengan cara stok makanannya di tempat makan yang tersedia ya. Jadi misalnya nih, kita memberi makan pagi, kalau bisa misalnya kebutuhan 1 kilo sekali makan, jadi kita akan memberikannya 3 kilo sekaligus supaya nanti ya bisa sampai malam mereka makan ya teman-teman. Nah, karena tips ini sangat bagus sekali ternyata. Jadi kalau sampai tempat makan ini kosong ya teman-teman, nah ini akan sangat luar biasa berdampak buruk ya, karena ketika mereka sudah lapar ya, mereka menahan lapar ya, otomatis bisa menyusutkan atau mengurangi bobot yang sudah mereka dapatkan ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuktikan keberhasilan itu teman-teman dan sahabat semua, sesuai dengan janji saya kemarin, bahwa kemarin waktu anak entok ini usianya baru 13 hari ya, bobotnya sudah 3 on. Nah, ini sudah bertambah 4 hari menjadi 17 hari. Kita akan timbang sama-sama teman-teman untuk membuktikan bahwa ada perkembangan atau kenaikan bobot atau tidak selama 4 hari ini. Dan seandainya ada, itu kira-kira berapa ons per ekornya naiknya ya. Untuk membuktikannya itu maka kita perlu pembuktian yang secara langsung, yaitu dengan cara penimbangan. Kita akan segera timbang anak entok atau DOD entok yang usianya sudah 17 hari ini teman-teman. Pertama sekali kita tentukan timbangannya dalam keadaan real ya teman-teman, real di angka 0. Jarum merah menunjukkan di angka 0. Nah, setelah ini kita akan ambil ya anak entok yang kemarin pada usia 13 hari kita sudah timbang, dan kali ini di usia 3 kita akan timbang kembali ya teman-teman. Kita akan ambil salah satunya. Baik, yang ini saja ya. Kita sudah tangkap teman-teman. Ya, kita naikkan. Nah, tangan saya perhatikan ya, sudah tidak menempel, artinya tidak ada pengaruhnya sama timbangan. Kita lihat. Baik teman-teman ya, kita lihat bersama. 5 ons atau setengah kilo di usia 17 hari. Ini sangat signifikan. Artinya ketika usia 13 hari baru 3 ons, dan begitu tambah 4 hari ya, naik bobotnya menjadi 5 ons atau setengah kilo ya, berarti per 2 hari mereka naik 1 on ya teman-teman ya, per 2 hari mereka naik 1 on. Nah, ini adalah kenaikan yang sangat signifikan, sangat signifikan. Nah, semua itu bisa saya dapat ya, atau bisa kita dapat dengan cara perawatan-perawatan yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Dari minumnya kita jangan sampai telat, dari makannya atau jenis pakannya kita harus tepat ya, dan yang lebih penting lagi, stok pakannya itu jangan sampai kosong ya. Ya, kita lihat stok pakan kita harus selalu ada ya. Kita lihat yang sebelah sini ya, kita lihat tidak pernah kosong, minumnya juga selalu terisi ya. Karena ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif teman-teman untuk membuat entok ini cepat sekali pertumbuhannya ya. Tidak hanya itu ya, mereka akan lincah-lincah ya ketika kita saksikan di pagi harinya teman-teman. Untuk mengetahui bahwa anak entok ini adalah anak entok yang sehat, maka kita bisa lihat di pagi harinya ketika kita baru masuk kandang ya, apakah mereka gerinjalan ya, agresif atau tidak ya. Nah, kalau anak entok yang tidak agresif seperti ini ya, itu bukan berarti tidak sehat, tapi ini karena terlalu berbobot ya, karena berat badannya tuh sangat luar biasa sehingga untuk jalan saja sampai susah ya. Artinya kalau anak entok tidak agresif seperti ini bukan berarti tidak sehat, tetap saja sehat
ya, karena ini bobotnya yang sangat luar biasa yang menyebabkan mereka kesusahan untuk bergerak, ya, apalagi jalan. Jadi mereka lebih banyak berdiam diri atau nerum seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi perawatan-perawatan yang sudah saya jelaskan tadi wajib kita lakukan teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal sampai kepada usia 1,5 bulan. Dan nanti teman-teman, ya, silahkan disaksikan ini di hari ini juga tanggal 25 ya teman-teman, Januari, bobot anak entok yang usia 17 hari ini bobotnya sudah setengah kilo. Nanti insya Allah seminggu ke depan, ya, kita akan timbang lagi kira-kira bobotnya sudah tambah berapa. Karena dengan cara itu kita bisa tahu berapa kenaikan bobot yang akan diperoleh oleh mereka, ya, per harinya teman-teman dan sahabat semua. Jadi teman-teman dan sahabat semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Nah, sedikit tambahan ya teman-teman dan sahabat semua untuk masalah lampu. Jadi kebanyakan kan orang menggunakan lampu sebagai penghangat, pengganti peran daripada indukan. Itu bagus, ya. Nah, tetapi ya, jika memang kita mau hemat biaya, maka kita akan ganti peran lampu itu dengan menutup semua sisi daripada luar kandang, ya. Jadi ini nanti teman-teman dari sini kemari, ya, kita akan tutup menggunakan goni, ya, supaya nanti angin tidak masuk di malam hari. Nah, itu sudah cukup untuk menghangatkan mereka teman-teman. Artinya tidak secara bebas, secara leluasa angin masuk karena tersetop oleh goni atau kain yang nanti akan kita selimutkan di sekeliling kandang, ya teman-teman. Jadi sekeliling ini nanti kalau sudah sore akan saya tutup sehingga mereka dalam keadaan hangat terus. Dan alhamdulillah kita bisa buktikan tanpa lampu, ya. Ini dari usia 0 procot sampai kepada 17 hari ini juga tanpa lampu. Alhamdulillah sehat-sehat ya teman-teman. Ya, kita bisa buktikan sama sekali tidak ada lampu. Ya, tidak ada lampu teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan teman semua, mudah-mudahan video ini adalah video yang bermanfaat sehingga nanti bisa diterapkan oleh teman-teman, terutama adalah peternak pemula di rumah. Akhir kata, saya Rizky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.